Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahyan Kurniawan dari kelas 2A1 dengan NIM 16. Kali ini saya akan menjelaskan alat-alat apa aja yang ada di ruangan UGD. Yang pertama itu ada alat tensimeter. Kemudian tensimeter itu ada jenisnya, ada 3, ada digital, ada merkuri, dan juga aneroid. Ini yang sering dipakai pada umumnya. Kemudian tensimeter sendiri itu biasa disebut sebagai sphygmomanometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Cara kerjanya yaitu tensimeter memompa udara, kemudian mansetnya akan mengembang dan mengelilingi pergelangan tangan. Tekanan ini cukup untuk mencegah aliran darah di arteri utama setempat. Tekanan ini kemudian dilepaskan secara bertahap untuk menggunakan katup solenoid yang dikontrol secara digital sampai saat darah mulai mengalir melalui arteri. Tekanan darah yang diukur pada titik ini menentukan tekanan sistolik. Denyut nadi juga dirasakan saat ini. Pengukuran yang dilakukan saat aliran darah tidak lagi dibatasi akan menentukan tekanan diastolik. Kemudian yang kedua ada alat stetoskop. Stetoskop sendiri adalah alat bantu untuk mendengar suara detak jantung. Tapi selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh. Misalnya bunyi pernafasan, bunyi usus. Kemudian jenis dan intensitas suara ini dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis serta menilai kondisi pasien. Spesifikasi pada stetoskop itu ada earpiece. Earpiece merupakan bagian dari stetoskop yang terpasang di telinga untuk mendengar suara dari organ dalam. Umumnya earpiece terbuat dari karet yang lembut, sehingga tidak sakit saat dipakai di telinga. Kemudian ada tubing. Tubing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung pipih dan panjang menyerupai selang, yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma atau bel menuju earpiece. Diafragma merupakan bagian membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop yang terbuat dari piringan plastik berbentuk lingkaran. Ini berfungsi untuk mendengarkan bunyi-bunyi di dalam tubuh. Kemudian bel adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di belakang diafragma. Ukurannya lebih kecil dibanding diafragma. Bel berfungsi untuk mendengarkan bunyi atau suara berfrekuensi rendah, seperti bunyi jantung. Selanjutnya ada termometer. Termometer sendiri merupakan alat untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Termometer yang umum dipakai itu adalah termometer air raksa ataupun termometer digital. Kemudian ada defibrilator atau DC shock. Alat ini berfungsi untuk memberi kejut listrik pada jantung untuk mengembalikan irama atau denyut jantung yang tidak normal akibat aritmia. Alat ini digunakan untuk mengaktifkan kembali jantung sehingga organ ini dapat kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tindakan ini dilakukan pada masa gawat darurat. Efek sampingnya yaitu adalah kulit terbakar, kematian sel otot jantung, aritmia dengan tipe lain, dan terbentuknya gumpalan darah. Kemudian ada pasien monitor. Pasien monitor adalah alat yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien, di mana proses monitoring tersebut dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Parameter-parameter yang ada pada pasien monitor adalah monitor jantung, monitor peredaran darah, monitor pernafasan, monitor syaraf, monitor gula darah, monitor bayi dan kelahiran, kemudian monitor suhu tubuh.
Kemudian ada elektrokardiogram. EKG adalah alat pencatatan grafik variasi-variasi potensial listrik yang disebabkan oleh aktivitas listrik otot jantung dan terdeteksi pada permukaan tubuh. Prinsip kerja EKG adalah merekam signal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan EKG adalah penempatan elektroda yang tidak benar atau elektroda yang tidak menempel sempurna di kulit. Kemudian suhu di area pemeriksaan harus dipertahankan pada 20–25 derajat dan kelembapannya juga harus rendah. Ketiga, pemeriksaan EKG harus jauh dari peralatan yang menyebabkan heat bising seperti ultrasonik, X-ray, handphone, atau alat elektronik lainnya. Pasien juga harus dalam kondisi tenang, tidak bergerak atau berbicara selama pemeriksaan. Yang kelima, data usia dan jenis janin pasien harus benar karena beberapa jenis alat EKG menginterpretasi hasil berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang keenam, tidak menggunakan barang yang mengandung logam. Ketujuh, pasien tidak diperkenankan berolahraga sebelum pemeriksaan. Kemudian ada X-ray mobile. X-ray mobile adalah alat yang digunakan untuk melihat organ dalam tubuh. Kemudian ada infusion pump. Bagian-bagian infusion pump antara lain adalah pull clamp, kemudian power supply, kemudian ada konektor sensor, kemudian ada alarm, kemudian ada syring pump. Syring pump adalah satu jenis peralatan medis yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan waktu tertentu. Syring pump ini ada yang jenis disposable dan ada yang tidak. Kegunaan dari alat ini adalah untuk memberikan dosis obat dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa berulang kali melakukan penyuntikan. Bagian-bagian pada syring pump ini, yang pertama ada tombol on off, ada tombol untuk memulai, kemudian ada displaynya, kemudian ada bagian-bagian yang untuk mengatur suntikannya dan juga kontrolnya. Kemudian ada ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan. Alat ini digunakan pada pasien yang memiliki kesulitan atau tidak dapat bernafas sendiri, baik karena penyakit atau karena cedera yang parah. Melalui ventilator, pasien dapat mendapat asupan oksigen yang cukup. Kondisi yang menyebabkan seseorang memerlukan ventilator itu antara lain orang yang memiliki gangguan paru-paru berat, seperti gagal nafas. Kemudian, orang yang memiliki gangguan sistem saraf yang menyebabkan kelemahan otot pernafasan, seperti koma atau stroke. Kemudian, orang yang memiliki gangguan jantung. Kemudian, keracunan karbon dioksida, gangguan keseimbangan asam basa, kemudian cedera berat. Kemudian, orang yang memiliki shock dan dalam pengaruh pembiasan total sehingga kehilangan kemampuan bernafas, misalnya pada pasien yang menjalankan operasi. Kemudian yang terakhir ada autoclave. Autoclave adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium yang digunakan. Autoclave terdiri dari dua kata, yakni auto yang berarti diri dan clavis yang berarti kunci. Arti sederhana dari alat ini adalah mengunci diri atau alat pengunci diri atau ruang kedap yang terkunci dan tertutup rapat.